الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقال إذا جاء الحق زهق الباطل فإن الباطل كان زهوقا. أما بعد معاشر المسلمين معاشر صلاة الجمعة arsyadani wa iyyakumullah. Segala pujian kita dan seluruh syukur kita hanyalah Allah yang berhak menerima ucapannya dari kita, dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan salam kita di hari yang mulia ini kita peruntukkan buat Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, sudah 2 kali hari raya besar umat Islam 1445 Hijriah ini, yaitu Idul Fitri yang diawali dengan Ramadan 1 bulan, kemudian Idul Adha. Umat Islam sedunia bisa menjalaninya secara baik dan normal. Tetapi di jalur Gaza, Palestina, negeri Syam yang dicintai dan diberkahi, negerinya orang-orang saleh yang beriman, mereka tidak bisa menikmati 2 hari raya ini. Mereka tidak dapat menikmati makan daging kurban, hari-hari di mana kita menikmati seluruh kita. Jangankan itu, rumah juga mereka sudah tidak punya, sekolah sudah tidak ada, kantor-kantor hancur, pabrik-pabrik, pasar-pasar lenyap, tempat-tempat usaha, peternakan, pertanian, semuanya binasa. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali iman dan badan yang masih ada nyawa. Hampir 40.000 orang meregang nyawa, semoga mereka diampuni dosanya dan syahid di mata Allah. Yang masih bertahan hidup, mereka masih beriman dan bersangka baik kepada Allah. Mereka masih optimis bahwa Allah pasti akan membersamai perjuangan mereka. Hadirin yang kami cintai, keturunan bangsa monyet dan kera terkutuk yang memang dilaknat oleh Allah,
Dan Allah sebutkan mereka dalam Al-Quran sebagai manusia paling kejam biadab, yaitu Bani Israel yang memiliki suatu akidah yang sangat kotor. Mereka yakin semua manusia di luar mereka adalah hewan. Dan mereka yakin bahwa bumi ini pada akhirnya akan mereka kuasai. Tapi insya Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim Allah mengumumkan pada akhirnya mereka akan dilenyapkan semuanya, baik melalui kesalahan tangan mereka sendiri atau melalui tangan orang-orang beriman. Hari ini alhamdulillah hampir seluruh dunia sepakat berpihak kepada Palestina. Alhamdulillah PBB sudah meresmikan bahwa Israel adalah negara teroris. Alhamdulillah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan sebagai penjahat perang. Dan baru-baru saja diberitakan bahwa Komnas HAM internasional sepakat mengatakan bahwa pasukan IDF Israel adalah pasukan paling barbar, paling biadab sepanjang sejarah umur umat manusia. Di sini itu kita mengucapkan alhamdulillah. Saudara dan sahabat-sahabat seiman, ma'asyiral salatil Jum'ah yang kami muliakan, satu persatu negara yang dulu pro dengan Israel hari ini telah melepaskan diri dan telah bergabung dengan rasa kemanusiaan seluruh dunia berpihak kepada Palestina. Alhamdulillah. Tinggal kita yang berada di alahan panjang ini, di seluruh Sumatera Barat dan bahkan seluruh Indonesia, atau mungkin di negeri-negeri rantau di luar negeri sana. Ketika kita melihat jutaan manusia turun ke jalan-jalan berdemonstrasi menuntut negara-negara yang selama ini ikut melakukan genosida bersama Israel di Palestina sana, mereka menuntut hentikan itu semua, boikot produk Israel, ayo merdeka Palestina. Ketika negeri-negeri yang notabene penduduknya kafir, mereka bergerak serentak, mereka memberontak dan tidak menerima kenyataan bagaimana penjahat Israel penjajah ini berlaku biadab kepada umat manusia di Palestina. Bagaimana dengan kita? Kita orang Islam, apakah ada aksi yang sama kita lakukan? Apakah ada gerak yang sama kita lakukan? Ikut memboikot produk-produk Israel sehingga haram kita beli, tak boleh ada masuk ke rumah-rumah kita. Apakah ada media HP yang di tangan kita ikut menyebarkan berita-berita terkini tentang Palestina? Apakah ada uang kantong di saku kita, belanja nafkah yang kita berikan untuk keluarga, anak, bini dan mulut kita asingkan sepersekian persen untuk Palestina per setiap hari? Ada apa tidak? Hadirin yang kami muliakan, apakah ada dalam sholat 5 waktu kita mendoakan Palestina? Apakah ada? Padahal itu bentuk tanda iman yang masih ada dalam dada, walaupun tanda iman paling rendah, paling lemah, paling kecil. Apakah sudah ada kita doakan Palestina? Setidaknya sekali dalam sehari kita mendoakan Palestina. Maaf, jika ada, maka itu tanda iman paling lemah masih ada di dalam dada kita. Tapi jika sudah tidak ada lagi iman di dalam dada kita. Kita tahu di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11, syarat mutlak untuk bisa selamat dari neraka dan pasti masuk surga adalah wajib ada iman di dalam dada. Dan iman itu ada 3 tingkatan. Iman tertinggi, iman pertengahan, iman paling bawah. Iman tertinggi disebut dengan imannya muhsinin. Iman pertengahan disebut dengan imannya mukminin. Iman paling bawah disebut dengan imannya muslimin. Salah satu ciri imannya muslimin adalah peduli, care, dan ikut membantu saudaranya. Maka kata Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. Iman tertinggi dinyatakan tidak ada. Yang kedua Nabi melanjutkan, wallahi la yu'min,
demi Allah tidak ada iman. Iman pertengahan juga tidak ada oleh Nabi. Dan yang ketiga, wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. Iman paling bawah juga dinyatakan tidak ada. Ucap para sahabat, kalau sudah tidak ada iman, maka dengan apa kita bisa memasuki surga Allah? Para sahabat bertanya, qalu man ya Rasulullah? Bertanya mereka, wahai Rasulullah, siapa? Yang ketiga-tiga imannya sudah tidak ada, itu siapa? Iman tertinggi tak ada, iman pertengahan tak ada, iman paling bawah juga tak ada. Siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syab'an wa jaruhu jari' wa huwa ya'lam. Orang yang bisa tidur, orang yang bisa mendapatkan malamnya dalam keadaan di dalam selimut tidur, perutnya sudah berisi, dia sudah kenyang. Sementara dia tahu ada saudara muslimnya yang kelaparan, dia tahu ada saudara muslimnya yang tak bisa tidur. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak menolong apa-apa. Demi Allah, dia tidak punya iman, walau iman yang paling bawah. Saudaraku dan sahabatku, kita semua, alhamdulillah, sebaik-baik apapun keadaan ekonomi kita, masih lengkap keluarga kita, masih ada tempat tinggal kita, masih ada makanan di dapur kita. Bahkan ada yang punya kulkas, ada deretan pilihan. Di rekening kita, di tabungan kita, di rumah kita masih ada emas kita simpan, masih ada tanah bisa kita garap, masih ada pasar tempat kita belanja. Anak-anak cucu kita masih bisa bersekolah belajar, masih ada masjid tempat kita bisa sholat 5 waktu. Masih ada semuanya. Tapi yang di sana, dan ini zaman-zaman teknologi. Hari ini kita kirim bantuan, besok sampai. Bahkan hari ini juga bisa sampai. Tidak ada alasan untuk mengatakan terlalu jauh. Enggak bisa begitu. Itu sudah termasuk dalam hadis Nabi. Ada saudara muslimnya yang kesusahan dan dia membiarkannya saja, dan dia tidak menolongnya, maka masih tak ada iman, saudaraku. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sahih menurut syarat Imam Bukhari dan menurut syarat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Nanti di hari kiamat Allah berfirman memanggil hambanya satu-satu di sidang. Dipanggil oleh Allah kita nanti, wahai bapak-bapak, wahai hamba-hamba Allah, dipanggil oleh Allah. Hai hambaku, dulu ketika kau masih hidup di dunia, engkau sudah mendengar aku lapar, aku kelaparan. Kenapa kau tidak datang memberi aku makan? Dulu ketika kau hidup di dunia, engkau ada tahu, engkau ada mendengar aku sakit. Kenapa kau tidak berkunjung? Kenapa kau tidak beri aku obat? Kenapa kau tidak merawatku? Hai hamba, ketika hidup di dunia dulu, kau ada mendengar, kau tahu bahwa aku dianiaya, aku disakiti, aku dizalimi. Kenapa kau tidak datang? Kenapa kau tidak bela? Kenapa kau tidak tolong aku? Para hamba yang dipanggil satu persatu menjawab dengan gemetaran, lalu berkata, ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha kokoh, maha perkasa, penguasa dan pemilik langit dan bumi. Bagaimana mungkin engkau bisa lapar? Bagaimana mungkin engkau bisa sakit? Bagaimana mungkin engkau bisa dizalimi, ya Allah? Lalu bagaimana cara kami memberi makan? Bagaimana cara kami menjengukmu? Bagaimana cara kami, ya Allah, menolongmu? Allah berfirman, apakah engkau tak dengar? Apakah engkau tak tahu? Apakah engkau tidak menyaksikan? Ada hambaku di tempat lain, mereka tidak bisa tidur karena kelaparan. Apakah engkau tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat? Ada hambaku di tempat lain, mereka sakit. Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak mendengar? Apakah engkau tidak melihat bahwa ada hambaku di tempat lain disakiti, dizalimi? Dengan cara engkau berkunjung kepadanya, engkau beri dia makan, engkau obati dia, engkau lindungi dia, maka itulah yang aku maksud. Aku sakit, aku lapar, aku dizalimi. Kita dari Indonesia mau ke Palestina sanggup? Enggak sanggup. Biayanya terlalu mahal, tiket pulang perginya berapa? Belum lagi ngurus paspor, ngurus visa. Lagian dana seberapa sih yang bisa kita bawa?
Maka dengan cara sendiri-sendiri jelas kita tidak bisa. Tetapi dengan amal berjamaah kita bisa. Alhamdulillah, NGO Muslim yang amanah ada. Bermunculan dari Sabang sampai Merauke, tingkat nasional dan internasional. Kita ketepikan satu dua NGO yang khianat, yang amanah banyak. Maka dengan jalan mereka kita bisa membuktikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, apakah Bapak, apakah hamba-hamba Allah dan yang mendengarkan video ini, rekaman ini dimanapun berada, apakah ketika kita berhadapan di hadapan Allah kita sudah punya jawabannya? Orang yang merealisasikan bentuk bantuannya buat Palestina, dia sudah punya jawaban di hadapan Allah. Tapi yang tidak merealisasikannya, dia akan berdiri di tempat dia berdiri dalam persidangan Allah, dan dia tidak akan bisa menggerakkan kakinya sampai dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia tidak beri makan, kenapa dia tidak beri pengobatan, kenapa dia tidak lakukan pembelaan. Maka Nabi bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tak peduli, orang yang cuek, orang yang sebodoh dengan apa yang menimpa, apa yang terjadi dengan saudara muslimnya, falaysa minhum, dia bukan orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi Nabi berkata tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, sampai iman yang paling rendah pun tidak ada, kata Rasulullah. Sekarang di hadis ini Nabi berkata bukan orang Islam yang tak peduli dengan apa yang menimpa saudara muslim yang lain. Hadirin yang kami cintai, di Masjid Al-Aqsa, namanya sudah Al-Aqsa. Tentu saja pendiri masjid ini, orang-orang membangun masjid ini dan warga masyarakat ini tahu pesan apa yang ada dalam nama Al-Aqsa ini. Dan tentu di sini ada orang-orang beriman yang sangat peduli, yang sangat mencintai Masjid Al-Aqsa, sampai-sampai bangun masjid pun dikasih nama Masjid Al-Aqsa. Maka yang dimaksud Al-Aqsa itu di mana? Palestina. Bumi suci dan kiblat umat Islam yang kedua. Dan Nabi berpesan kepada umatnya di akhir zaman, wajib kamu memperhatikan saudara-saudaraku di negeri Syam. Iman di akhir zaman adanya di sana. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Nabi berpesan, kewajiban kita semua menjaga, merawat, melindunginya dan penduduknya. Siapa yang peduli dengan Al-Aqsa? Siapa yang peduli dengan Palestina? Siapa yang menolong, membela dan berjuang untuk Al-Aqsa dan untuk Palestina? Dia orang beriman. Allah pasti berkahi hidupnya dan Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Di akhirat dia berhak jadi ahli surga Firdaus Allah. Tapi siapa yang mengabaikannya, siapa yang menelantarkannya, dan siapa yang tidak peduli dengannya, walau dengan selemah-lemah iman itu berdoa, wallahi demi Allah tidak beriman, wallahi demi Allah tidak beriman, wallahi demi Allah tidak beriman. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, yursilis samaa